dan siang ini mengenai stamina rohani. Kita lihat dulu Yesaya 41. Yesaya 40 kita akan baca 3 ayat dari ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat 29 dan 30 ini adalah sesuatu keadaan yang tidak biasa. Di mana ada orang yang didapati lelah dan tidak ada semangat. Bahkan orang muda yang biasanya secara fisik itu adalah orang yang paling energik. Di Alkitab katakan orang muda pun jadi lelah dan lesu. Bahkan jatuh tersandung. Ini adalah ciri-ciri ketika seseorang mengalami yang namanya lelah rohani, sakit rohani, bahkan mati secara rohani. Kita bisa saja tetap beraktivitas, bisa saja kita tetap produktif menghasilkan di hidup ini, tapi itu bukan jaminan kalau stamina rohani kita itu dalam keadaan baik-baik saja. Performa kita di pekerjaan atau bahkan di dalam pelayanan bukanlah jaminan bagaimana keadaan stamina rohani kita. Ciri-ciri orang yang lelah rohani, sakit rohani, bahkan mati rohani adalah yang pertama, tidak antusias pada perkara-perkara rohani. Bahkan sudah nggak ada appetite for something supernatural. Seperti biasa-biasa saja. Segala sesuatu tentang Yesus sudah tidak ada getarannya lagi di dalam hati. Segala sesuatu sudah berjalan autopilot. Tidak ada rasanya lagi. Hanya sekedar rutinitas dan rutinitas. Tidak antusias, tidak bergairah kepada perkara-perkara rohani. Perkara rohani itu apa? Berdoa, pergi beribadah, mendoakan orang lain, mendengarkan firman, mengucapkan firman, segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Sudah tidak antusias lagi. Sudah biasa, tidak ada rasanya lagi. Hati-hati. Ya, itu merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang sudah mulai stamina rohaninya pelan-pelan turun tidak sehat. Bahkan bisa mati ya. Dan yang kedua, orang yang mengalami stamina rohani yang lagi nggak fit ini, mereka akan mudah kalah dalam kehidupan. Kalau ada tantangan, masalah yang terjadi tidak sesuai seperti yang diharapkan, langsung gampang sekali imannya itu down. Imannya itu langsung goyah, langsung bertanya-tanya, Tuhan tuh sayang aku tidak ya? Kenapa kok Tuhan tidak peduli ya? Gampang sekali langsung kalah dengan kehidupan. Seperti tidak punya kekuatan untuk beriman. Seperti tidak ada daya untuk percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga ciri-cirinya adalah tidak punya otoritas atau lemah terhadap kuasa kegelapan dan godaan dosa. Rasanya jadi orang itu kok menyerah dan kalah. Menganggap ikatan dosa itu lebih besar daripada kuasa Tuhan. Menganggap aku sudah puluhan tahun terikat di hati nuraniku yang paling dalam, aku tahu ini salah tapi aku tidak berdaya. Itu juga adalah salah satu ciri. Berarti ada sesuatu di dalam manusia roh kita, stamina rohani kita yang perlu kita bereskan. Yang perlu kita jaga stamina itu supaya kita nggak didapati sebagai orang yang tidak antusias, orang yang kalah, orang yang lemah. Amin. Spirit yang dari dunia ini selalu membuat kita menjadi miskin dan lemah. Perkataan orang, keadaan dan lain-lain. Tapi selama kita punya Tuhan di hidup kita, maka kita bisa didapati sebagai orang-orang yang punya stamina rohani yang kuat. Kita akan lihat ya. Tuhan itu katakan begini di ayat yang ke-29 tadi. Dia memberi kekuatan.
Artinya stamina rohani itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan di luar Tuhan. Kita mau seperti ikut seminar supaya jadi semangat lagi. Atau kata-kata positif, kita cari orang-orang yang bisa motivate kita, bisa motivasi kita dengan sangat baik. Itu sifatnya sementara dan hanya sebatas jiwa. Tapi yang bisa memperbaiki roh kita, yang bisa membuat roh kita itu staminanya kuat, cuman Tuhan. Anda setuju? Kalau Anda setuju, Anda boleh angguk-anggukkan. Tidak ada cara lain gitu ya. Maka yang kita perlu lakukan adalah lakukan beberapa disiplin ini. Gak enak rasanya, aduh gitu ya. Tapi kita perlu lakukan, kenapa? Karena Tuhan tahu stamina rohani kita tuh dibutuhkan untuk kita berjalan bersama Tuhan, menggenapi visi dan rencana Tuhan di hidup kita. Yang harus kita jaga sungguh-sungguh, yang harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Itu bukan cuman performa kita, bahkan mengejar karunia-karunia pun dibandingkan dengan menjaga stamina rohani. Pilihlah untuk menjaga stamina rohani. Tidak populer memang, tidak seperti jadi sesuatu yang di-highlight memang dalam kehidupan orang, karena orang cenderung lihat yang kelihatan. Sama seperti kayak orang itu bangun rumah. Orang itu datang ke sebuah rumah, misalnya rumah baru, orang itu akan langsung lihat interior desainnya, pakai perabotan apa, warna apa. Orang tuh gampang lihat apa yang kelihatan. Nggak ada orang itu yang datang ke rumah terus bilang, fondasinya bagus banget ya, karena fondasi itu nggak kelihatan. Stamina rohani itu seperti kita bangun fondasi yang tidak kelihatan di hidup kita. Tapi itu yang akan menentukan, waktu rumah itu kena hujan, bocor nggak? Fondasinya gerak enggak sehingga akhirnya rumahnya bocor? Gampang roboh enggak? Gampang cracking enggak dinding-dindingnya? Itu tidak tergantung furniture apa yang dipakai, tapi itu tergantung pada fondasi apa yang dibangun. Karena itu yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, cara untuk menjaga stamina rohani, suka maupun tidak suka, ini harus kita lakukan, yaitu membangun disiplin rohani pribadi. Memiliki disiplin rohani. Kalau Anda yang suka olahraga, Anda tahu betapa perlunya disiplin untuk olahraga. Saya menyerah, saya tidak bisa kalau disiplin olahraga. Tapi kalau disiplin rohani, ayo kita kerjakan sama-sama, tidak ada pilihan lain. Disiplin rohani pribadi itu kita perlu bangun dengan sengaja. Kalau kita tidak pernah punya disiplin ini, ayo mulai sekarang dibangun. Karena apa? Karena kita juga mau nanti anak-anak kita juga punya disiplin itu. Kalau saya flashback, tidak ada yang mengajari saya punya disiplin rohani. Karena waktu saya besar, orang tua saya bukan orang yang bisa mengarahkan saya kepada Tuhan. Butuh effort besar, butuh disiplin. Untuk saya punya disiplin rohani, punya kehidupan pujian, doa dan firman dalam kehidupan setiap hari, itu butuh usaha lebih. Begitu saya sadar bahwa disiplin rohani itu penting, dan begitu saya sadar iya ya waktu kecil saya belum terbiasa, saya belum disiplin, maka cara terbaik adalah mulai dari anak-anak kecil, anak-anak kita tuh masih kecil. Bangun disiplin rohaninya. Dan sekalian kita juga bersama-sama dengan mereka. Amin. Pujian, firman, dan doa itu tidak hanya di hari-hari tertentu. Pujian, firman, dan doa itu ada di dalam sebuah momen yang namanya saat teduh atau quiet time. Bapak, Ibu, Saudara, saat teduh itu perlu untuk kehidupan kita. Bukan karena harus jadi terpaksa, enggak apa-apa. Kalau untuk awal-awal kita suka enggak suka disiplin melakukannya, nanti lama-lama disiplin itu akan berubah jadi kesukaan. Katakan amin. Tapi kalau kita enggak pernah disiplin, kita enggak akan punya stamina rohani yang kuat. Saya bersyukur pandemi ini benar-benar mengembalikan kita tuh kepada hal-hal yang esensi. Kepada hal-hal itu yang penting dan utama. Salah satunya itu adalah saat teduh. Saya enggak janjian dengan Pastor Philip ya.
Kita sejak awal pandemi kita tuh langsung bikin materi saat teduh untuk anak-anak. Bikin saat teduh juga untuk anak-anak. Ngajari setiap anak-anak untuk saat teduh. Ternyata gereja kita juga melakukan yang sama kepada jemaat usia dewasa, anak-anak muda juga. Bahkan tidak jarang anak-anak kecil juga ikut. Namanya saat teduh bersama. Benar ya? Boleh nggak saya lihat siapa yang ikut saat teduh bersama? Lumayan loh, dibantu kita. Paling enggak 2 kali dalam seminggu, bener gak? Hari Rabu dan hari Sabtu kita ingat, oh iya harus saat teduh bersama. Tapi jangan lupa, saat teduh itu bukan program, saat teduh itu bukan event, saat teduh itu lifestyle. Artinya harapannya apa? Harapannya adalah kita yang sudah saat teduh hari Rabu, ya hari Rabu bener ya. Ngalami Tuhan, senang di jamaah Tuhan. Kamis dan Jumatnya walaupun tidak ada saat teduh bersama, tapi kita bisa saat teduh pribadi. Sambil menunggu kapan lagi ya bisa sama-sama lagi hari Sabtu. Nanti hari Sabtu juga sama. Kenapa? Karena saat teduh itu mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan itu bukan cuma tunggu kita in the weekend. Tuhan itu enggak cuma tunggu kita itu waktu kita punya masalah kita bisa datang sama Tuhan. Dalam khotbah tentang doa Bapa Kami, saya sangat diteguhkan lagi bahwa Tuhan itu pengen hubungan kita dengan Tuhan. Itu seperti bapak dan anak. Bayangin kalau anak kita itu enggak pernah bangun hubungan, enggak pernah datang mendekat kepada kita. Tidak pernah sengaja datang itu hanya ketika minta duit atau mau dibantu. Pasti kita sebagai orang tua ada rasa sesuatu yang hilang. Saat teduh itu awalnya memang jadi disiplin. Tapi goal utamanya adalah kesukaan. Amin. Saya secara pribadi juga mengalami kesulitan. Sekarang kita ngomong saat teduh itu isinya apa? Doa. Kadang bingung mau ngomong apa. Sebenarnya itu bisa jadi terpengaruh karena apa? Saya bukan tipe yang bisa datang ke papa saya dan cerita ngobrol apa adanya. Tentang saya lagi ngalamin apa. Tapi satu ketika ada satu hikmat Tuhan yang Tuhan berikan begini. When you pray, you talk to someone who love you the most. Ketika Anda berdoa, Anda sedang berbicara kepada seorang pribadi yang paling mencintai Anda. Akhirnya doa itu bukan jadi sebuah kewajiban. Doa itu menjadi sesuatu yang natural. Datang kepada Tuhan. Bilang Tuhan hari ini aku ada rencana ini. Tuhan aku takut, Tuhan aku khawatir. Tuhan aku happy. Kita datang ke Tuhan. Update tentang kehidupan kita. Walaupun dia Allah yang maha tahu. Tetap. Ingat di zaman perjanjian lama. Di masa-masa penciptaan. Tuhan berjalan-jalan. Dan bertanya, di mana Adam? Cuman pengen ngobrol, berbagi. Kadang, saya ingat, kadang tuh enggak harus banyak bicara Bapak Ibu Saudara. Waktu saya punya hubungan yang kaku gitu ya dengan ayah saya masih ingat, kadang enggak harus ngomong. Cuman duduk aja di sebelahnya. Itu rasanya sudah enak, tenang dan damai. Mendekat kepada Tuhan lewat saat teduh. Tinggalkan aktivitas, tinggalkan kesibukan. Datang mendekat kepada Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Walaupun kita nggak ada yang diomongkan. Cuman ada di situ aja bilang begini. Yesus. Waktu itu juga Tuhan akan datang. Dan bersama-sama dengan kita di dalam saat teduh kita. Amin. Ada pujian. Kita naikkan pujian penyembahan. Ada firman. Ada firman. Gereja kita itu sangat rindu. Setiap jemaatnya itu punya kehidupan saat teduh bertumbuh di dalam firman. Mendapatkan sendiri makanan rohani dari firman yang dibaca setiap hari. Makanya ada yang namanya I love my Bible. Kalau misalnya aduh kemarin ya biasanya cuma awal tahun aja rutin. Tapi sekarang sudah lupa. Gak apa-apa balik lagi. Masih bisa kok diikutin urutan. Bukan berarti kita miss 1-2 kali karena waktu itu kesibukan. Terus kita bilang gak usah sama sekali. Ayo sama-sama bangun lagi kehidupan kerohanian kita. Gak ada yang lihat, gak ada yang pantau. Tapi itu penting.
penting untuk setiap kita. Karena itu di mimbar ini diserukan kembali. Ayo kembalilah kepada hal-hal yang dasar. Yaitu hubungan pribadimu dengan Tuhan. Melalui pujian, doa dan firman. Tuhan pengen pulihkan hubungan itu. Pengen. Tuhan rindu. Tuhan itu bukan cuma menghitung berapa yang selamat. Berapa yang nanti di reserve untuk masuk surga terus sudah. Bukan. Kalau kita bagikan link, misalnya kemarin ya momen saat teduh bersama apa kata Tuhan tentang neraka. Waktu kita itu bagikan link itu pada seseorang, kita pengen dia selamat. Ya itu satu. Itu kan nanti setelah dia mati masuk surga. Tapi dalam kehidupannya yang kita inginkan adalah orang itu berjalan bersama Tuhan setiap hari. Hidupnya tuh gak ngawur lagi, hidupnya tuh gak dipimpin sama keinginan daging lagi. Hidupnya itu gak tanpa arah, lelah, lesu, tersandung, tidak punya kuasa. Jatuh bangun dalam dosa, bukan itu yang Tuhan inginkan. Kita pengen orang itu juga terus bangun persekutuan dengan Tuhan. Amin. Kita yang sudah lebih dulu percaya, ayo jangan kalah. Biasanya orang tuh baru pertama kali terima Tuhan Yesus ya, baru ngalami indahnya diampuni Tuhan, rasanya langit jadi lebih biru. Maka orang ini akan haus dan lapar akan perkara rohani. Doa ngomong sama Tuhan itu begitu indah. Mendengarkan lagu pujian tuh hati ini melompat. Setiap firman tuh seperti berbicara. Kapan terakhir kali perasaan itu ada? Kapan terakhir kali antusiasme untuk perkara-perkara rohani itu ada dalam kehidupan kita? Jangan kala kita udah Kristen lama, kita sudah tahu banyak hal. Kita jadi mati rasa. Kita kehilangan di authenticity, keaslian hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saat teduh, tidak ada lain. Saat teduh, saat ku berdiam diri. Ku nanti kehendak-Mu di dalam hidupku. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Amin. Ayo kita sama-sama bangun lagi disiplin rohani lewat saat teduh. Tuhan Yesus kasih kita contoh di dalam Alkitab. Tuhan Yesus itu pelayanannya tuh sangat dicari-cari orang. Super sibuk ribuan, selalu dicari-cari orang sampai ribu-ribuan. Kuasa tinggal mengalir aja. Tapi Tuhan Yesus didapati di dalam Alkitab itu beberapa kali menyendiri. Meninggalkan kerumunan. Didapati untuk berdoa. Paling enggak saya temukan ada 3. Nanti Anda bisa baca di rumah. Di Lukas ada momen di mana Yesus itu mau memilih 12 muridnya. Sebelumnya dikatakan Yesus itu berdoa, bahkan berdoanya tuh semalam-malaman. Ya. Kemudian yang kedua, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, sukacita besar, mujizat besar gitu ya. Tapi setelah itu Yesus menyendiri untuk berdoa lagi. Terus ada satu lagi momen ketika Yesus tuh berdoa di satu tempat. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Yesus berdoa bukan karena butuh. Yesus berdoa karena dia tahu hubungannya dengan Bapa itu tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Dengan mujizat bahkan, dengan keberhasilan bahkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk punya waktu pribadi bersama dengan Bapa. Amin. Ayo miliki waktu pribadi dengan Allah yang begitu personal, yang begitu mencintai kita. Ya. Dan yang kedua, disiplin itu yang pertama saat teduh, yang kedua itu disiplin rohani itu dalam hal beribadah. Ibadah itu bagian dari disiplin rohani. Kita lihat ayatnya di Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10:25 katakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan sama-sama ibadah. Ibadah ya. Ibadah itu apa? Ibadah itu perayaan orang percaya. Di dalamnya itu ada hadirat Tuhan yang korporat. Hadirat Tuhan yang dinyatakan. Ada iman yang bersatu di ruangan ini. Anda dan saya berkumpul di tempat ini karena Yesus. Kesamaan Anda dan saya cuma satu. Kita mau cari Yesus, kita mau tinggikan Yesus, kita mau cari isi hati Yesus di hidup ini. Karena itu ibadah itu bukan rutinitas juga. Ibadah itu bagian dari disiplin kita. Baik tidak baik, ayo usahakan ibadah. Kalau terpaksa karena fisik lemah, tidak bisa ibadah. Ibadah lewat online pun jangan kehilangan esensinya. Ibadah itu bukan cuma duduk, menyaksikan ibadah. Beda loh ya, ikut ibadah sama nonton ibadah. Kalau nonton itu biar PAW-nya nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, nyembah-nyembah, angkat tangan. Kita cuma nonton. Kita cuma tunggu firman-Nya apa ya. Siapa pembicaranya ya? Saya bersyukur di gereja kita tuh gak seperti itu. Walaupun sudah dikasih tahu, siapa pendetanya? Temanya kok juga gak enak ini. Anda tetap beribadah karena Anda tahu. Ibadah, church is not about us. Church is about Him. Gereja, ibadah bukan tentang kita. Ibadah itu tentang Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Dan Anda, waktu Anda datang ke rumah Tuhan, Anda siap memuji Tuhan. Menyembah Tuhan bersama-sama. Saya ini, maafkan saya kalau saya membandingkan sedikit. Tapi ini baik. Saya ini seorang pelayan anak. Saya melihat bedanya. Kenapa ya? Kalau anak-anak kecil itu spontan. Mereka itu begitu ada puji-pujian kepada Tuhan, mereka tuh akan langsung lompat-lompat. Nggak peduli lompatnya tuh fales. Tahu ya, lompatnya tuh nggak sama dengan beatnya. Seperti lucu gitu. Lompat gayanya tuh juga ini. Tapi di situ ada sukacita yang otentik. Saya ini bersyukur karena saya ada di gereja anak. Saya sebagai orang dewasa ini diingatkan terus. Walaupun tubuh saya ini sudah menjadi lebih dewasa, saya tidak mau kehilangan roh sukacita dalam memuji menyembah Tuhan. Tidak ada halangan untuk kita tuh menari di rumah Tuhan. Untung, puji Tuhan, kita ada di gereja yang mempercayai bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kita boleh berekspresi. Saya tidak bayangkan, ya tidak apa-apa sih, tidak harus. Maksud saya, setiap gereja itu punya caranya. Mereka juga benar, bukan benar atau salah. Tapi saya pribadi, saya tidak bisa. Kalau dibatasi. Harus diem saja misalnya. Saya bersuka cita karena kita ini diperbolehkan untuk menari bagi Tuhan. Mengangkat tangan bagi Tuhan. Bertepuk tangan. Menyembah Tuhan, mengangkat tangan kita. Amin. Setiap kali ibadah, hadirat Tuhan itu nyata. Saya dilawat Tuhan tadi waktu menyembah. Saya udah gak peduli nanti khotbahnya gimana gitu ya. Itu bukan saya tapi Tuhan. Tapi waktu saya mau enjoy waktu pujian penyembahan, saya tidak mau lewatkan itu. Bagaimana dengan Anda? Menanti-nantikan, walaupun nanti ibadah berikutnya lagunya sama. Hati ini rindu, hati ini sukacita. Pujian penyembahan itu menghidupkan lagi roh kita. Percaya deh, keluar dari tempat ini. Anda kembali ke kehidupan, Anda kembali ke pekerjaan. Yang akan terjadi adalah Anda itu ditarik dari sukacita. Anda itu distract, dialihkan dari sesuatu yang original, sukacita yang dari Tuhan menjadi kekuatan, tiba-tiba kayak Anda sulit menemukan alasan untuk bersukacita di luar. Tapi selagi di rumah Tuhan, Anda punya alasan untuk bersukacita. Apa itu? Yesus. Yesus itu alasan kita bersukacita. Dan dengarkan firman. Dengarkan firman, apapun firmannya. Aduh, temanya kok nggak sesuai sama apa yang saya butuhkan. Anda salah. Waktu firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus bisa bicara secara pribadi kepada setiap Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Nantikan Tuhan berbicara. Doakan supaya orang yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini,
itu benar-benar bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Karena itulah yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda ingin dengar. Setiap kali Anda ibadah, Anda tidak seperti datang ke restoran pilih-pilih menu kan? Saya lagi pengen ini, bukan. Dan saya buka dapur sedikit ya, saya tahu mungkin tidak banyak dari Anda yang tahu. Tahukah Anda bahwa ibadah kita di gereja Mawar Sharon itu ada kurikulum rohaninya. Dipersiapkan, didoakan, dipikirkan sampai akhir tahun. Sudah ada tema-tema per bulan yang didoakan dan disiapkan seperti kurikulum. Kurikulum atau apa ya, menu yang sudah diaturkan sehingga ambil komitmen jangan miss satu kali pun. 52 itu cuma sedikit. Bayangin dari 52 itu ada kurikulum rohani dari Tuhan yang akan membuat kita menggenapi visi dan penglihatan yang dari Tuhan. Mimpi dan penglihatan dari Tuhan. Saya senang. Saya ada di sebuah tempat yang memberi saya makanan rohani dengan planning yang jelas. Tentu saja kita terus berdoa minta Roh Kudus interupsi, Roh Kudus mengurapi. Tapi kita tidak pernah ngawur, kita tidak pernah sembarangan dalam hal memberi makanan rohani kepada jemaat Tuhan. Amin. Karena itu Anda bisa datang dengan damai sejahtera di ibadah. Ibadah ini akan menguatkan kerohanian Anda juga. Ya, dan yang kedua, kalau yang tadi yang pertama adalah disiplin rohani, kita harus bangun sendirian. Komitmen pribadi, yang kedua itu adalah bertumbuh dalam komunitas. Artinya Tuhan itu tidak mau Anda sendiri. Stamina rohani itu tidak bisa dibangun dengan Anda bertapa. Kalau gitu mending Anda cari Tuhan aja di gunung, di gua. Menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Enggak, bukan begitu kan. Tapi Tuhan itu juga memakai kasih persaudaraan antara saudara seiman. Itu untuk menjaga stamina rohani kita. Saya sangat percaya ini. Komunitas itu juga adalah cara Tuhan untuk menjaga kerohanian setiap anak-anak Tuhan. Kita buka sama-sama satu ayat. Kisah Rasul 20 ayat 28. Dikatakan begini. Saya akan teruskan sampai ayat 32 ya. Dari Kisah Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamu yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ini adalah pesan Paulus kepada penatua di Efesus. Artinya kepada pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok. Dibilang begini, jaga dirimu ya. Pemimpin juga harus jaga stamina rohaninya. Karena dia bukan cuma jaga diri, tapi dia diberi mandat untuk menjaga seluruh kawanan. Yaitu Anda dan saya. Kalau kita ada dalam sebuah komunitas, pemimpin rohani kita dalam komunitas kita itu mendapat mandat untuk menjaga stamina rohaninya sendiri dan menjagai kita. Dan kita itu berharga. Kita itu diperoleh karena tebusan darah Yesus. Setiap satu orang di dalam komunitas itu begitu berharga. Kenapa kok kita perlu ada dalam kawanan? Karena ayat selanjutnya bilang begini. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Kenapa berada dalam kawanan komunitas itu sangat penting? Karena serigala, iblis yang mengaum seperti singa, mencari siapapun yang bisa diterkamnya. Jangan pernah merasa hebat sendirian. Jangan pernah merasa aku oke kok nggak ada dalam komunitas. Anda sedang dalam incaran. Saya tahu
Komunitas itu kadang memang tidak sempurna. Anda butuh bayar harga, merendahkan hati untuk bisa bergabung dalam sebuah komunitas demi stamina rohani Anda. Komunitas kami di Gereja Mawar Sharon itu namanya Connect Group. Apakah Anda punya komunitas? Jangan jadi salah satu jemaat setia ibadah. Anda perlu ada dalam komunitas rohani yang sehat, yang di dalamnya itu tidak ada pengajaran palsu, yang bisa menjaga Anda dari terkaman serigala di luar. Kalau Anda sudah ada di dalam komunitas, bertumbuhlah. Kalau ada sesuatu yang tidak pas, jangan langsung tiba-tiba keluar. Ada pemimpin di atas Anda, di atas pemimpin itu ada lagi pemimpin di atasnya, di atas dia ada lagi pemimpin di atasnya. Jangan meresikokan diri sendiri dengan tiba-tiba kecewa. Dalam bahasa kerennya sekarang itu namanya ghosting. Tiba-tiba menghilang, dicari sama teman-temannya kok nggak ada, alasannya sibuk. Padahal sebenarnya Anda kecewa. Saya mau panggil kembali setiap orang yang sendirian tanpa komunitas. Saya tahu waktu saya ngomong gini, ini isi hati Tuhan. Kalau Anda pernah dikecewakan oleh sebuah komunitas, entah itu kelompok sel ataupun gereja, jangan jadikan itu alasan untuk Anda sendirian. Paulus menasehati jemaatnya dengan mencucurkan air mata. Biarkan saya siang ini mewakili setiap kelompok sel. Mewakili setiap pemimpin CG yang mungkin pernah membuat kesalahan. Mewakili gereja yang mungkin pernah menyalahi Anda. Minta maaf kepada Anda. Terimalah kembali gereja di hati Anda. Terimalah kembali kelompok sel di hati Anda. Karena sekalipun kita nggak sempurna, kita itu saling menjaga. Karena sekalipun nggak enak, nggak sesuai dengan keinginan hati Anda, kita dipercaya untuk menjaga kawanan itu bersama-sama. Kita tidak happy cuman karena seseorang itu percaya Tuhan Yesus kemudian kita biarkan. Hati inilah juga yang mendasari alasan kenapa Gereja Mawar Sharon itu begitu giat membangun gereja di mana-mana. Karena di mana setiap ada bayi rohani yang baru terima Tuhan Yesus, baru percaya kepada Tuhan Yesus. Yang selama ini kenal Tuhan Yesus mungkin secara agamawi, yang pahit, yang kecewa. Tahukah Anda bahwa membawa pulang anak yang dulunya pernah ada di rumah Tuhan kemudian kecewa dan hilang. Membawa mereka kembali pulang kepada rumah Tuhan menjadi keluarga lagi sama pentingnya dengan mengabarkan Injil kepada orang yang belum pernah mendengar Injil sama sekali. Amin. Komunitas itu dipakai Tuhan. Lihat aja. Selama pemimpinnya terus menjaga stamina rohaninya, pertumbuhan pasti terjadi. Kembalilah dalam komunitas. Jangan sendirian. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda yang di sini hadir secara onsite, cari tahu CG itu apa. Ngobrol. Tanya sama orang yang pernah ikut CG. Caranya gimana? Kalau perlu ikut CG yang teman kita ikut, mungkin lebih enak ya. Supaya ada teman. Saya tahu jemaat kita itu kalau follow up orang ikut CG ya. Itu kayak orang kejar-kejar pacar. Gak menyerah. Kalau Anda adalah orang yang digituin. Ini sudah waktunya Anda berkata, oke, aku mau. Karena Anda tahu, jangan-jangan ini kesempatan untuk Anda diluputkan dari serigala-serigala itu. Amin. Ada dalam komunitas
sudah ikut CG, Anda punya potensi, Anda ingin memuliakan Tuhan. Jadi kan pelayanan juga sebagai komunitas. Melayani sama-sama. Saya lihat ya, gereja kita tuh indah. Seperti dua sisi. Satu itu komunitas pemuritan dan persahabatan di dalam CG. Satu tuh ada yang namanya komunitas pelayanan. Dua-dua itu akan sangat menjaga hidup kita. Kita bisa bertumbuh hari ini dijagai. Karena ada orang yang ingatkan, loh kok lama gak pernah ibadah. Gimana? Anak baik-baik. Ada yang bisa aku doakan kah? Itu loh indahnya punya komunitas saudara seiman. Anda bersyukur? Boleh saya lihat tangan-tangan Anda yang sudah ada di dalam komunitas. Anda bahagia, Anda bertumbuh, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ayo kita doakan yuk. Supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita itu gak sendirian terus. Kita bantu carikan yang tepat. Ya, kita bantu mereka untuk menemukan komunitas. Kita mau menjaga kerohanian kita untuk tetap fit gitu ya. Dan orang yang punya stamina rohani yang kuat ya, itu nyata banget dalam kehidupannya. Kita lihat berkatnya apa? Berkatnya apa kalau seseorang itu membayar harganya dengan menjaga stamina rohani? Mazmur 84, kita buka. Ini ayat yang terakhir ya. Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai 8. Mazmur 84 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kalau Anda mau catat, poin-poinnya berkat apa yang kita terima kalau kita bayar harga untuk menjaga stamina rohani kita dengan cara tadi disiplin rohani pribadi, saat teduh dan ibadah, atau juga kita bertumbuh di dalam komunitas lewat CG dan juga pelayanan. Berkat apa yang kita terima? Yang pertama, kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Buat apa kita kuat kalau di luar Tuhan? Kita mau jadi kuat di dalam Tuhan. Bedanya apa? Orang yang kuat di dalam Tuhan, itu mata rohaninya itu akan tajam dan peka. Untuk membuat keputusan yang tepat. Dia kuat di dalam Tuhan. Orang yang mengenal Allah, Alkitab katakan mengerti segala sesuatu. Ada conviction, ada sebuah keyakinan. Oke, aku akan deal ini pasti ujungnya berhasil. Tahu dari mana? Gak bisa dijelaskan, tapi hatinya tahu. Atau tiba-tiba diluputkan waktu mau ngedil ini di dalam hati gak sejahtera. Tiba-tiba cancel aja padahal bagus minta ampun. Ternyata benar, abal-abal atau bodong gitu ya. Hati ini tuh bisa kayak tajam gitu loh. Itu namanya kuat di dalam Tuhan. Bisa lepas dari kebiasaan buruk. Saya enggak percaya orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu enggak bisa lepas dari kebiasaan buruk apapun itu. Karena kuasa Tuhan itu, kekuatan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kekuatan dosa. Kalau Anda yang terikat rokok hari ini juga di dalam nama Yesus, ketika Anda bangun stamina rohani Anda akan bisa lepas langsung begitu saja. Tanpa bersusah payah. Anda yang kecanduan pornografi, Anda pikir dari muda Anda sudah biasa lakukan, Anda jangan percaya tipuan iblis. Di dalam Tuhan Anda kuat. Detik Anda punya stamina rohani, detik Anda terhubung dengan Tuhan. Anda punya kekuatan itu. Untuk berkata tidak kepada dosa. Tidak usah pikirkan logikanya bagaimana. Kayak HP gitu loh, lowbat ya tidak berguna. Butuh energi, butuh charger ya gimana, colokin aja ke sumbernya. Cek. Pasti langsung otomatis nyala, pasti otomatis bisa dipakai. Saya sangat percaya anak Tuhan itu gak lemah. Anak Tuhan itu kuat. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua, kan dikatakan apabila melintasi lembah baka, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saya sempat agak hampir miss di sini.
Bukan Tuhan yang membuat lembah baka itu jadi tempat bermata air. Tapi orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Tuhan akan pakai kita membawa perbedaan. Dengan kita dekat sama Tuhan. Rumah tangga yang tidak ada damai sejahtera, ada damai sejahtera. Dengan kita dekat sama Tuhan. Sekeliling orang yang kompromi. Tempat pekerjaan kita yang tidak menghormati Tuhan. Dengan adanya kita di sana. Ada atmosfer kerajaan Tuhan yang kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga dikatakan apa yang jadi lembah baka, itu jadi tempat bermata air. Di mana ada kematian. Ketika ada orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan dengan segenap hati. Di situ ada perbedaannya. Tahukah Anda, itulah sebenarnya Tuhan itu memanggil Anda ke gereja. Anda dilengkapi, Anda diurapi. Supaya ketika Anda balik ke tempat Anda, ke keluarga Anda, kepada kehidupan Anda membuat perbedaan. Anda bawa hadirat Allah, Anda bawa sukacita Tuhan, Anda bawa kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, sebelum yang ketiga, kenapa kok kita itu bisa dibawa Tuhan buat perbedaan di hidupnya orang lain? Karena ketika kita itu jaga stamina rohani kita, ini loh yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Tuhan itu juga ubahkan hidup kita. Karakter kita itu kayak lagu bilang begini. Sedikit demi sedikit, tiap hari, setiap sifat, Yesus mengubahku. Sejak ku jumpa Yesus, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Amin. Setiap hari diubah sama Tuhan. Kenapa? Karena tiap hari jaga stamina rohani. Tiap hari memberi diri diubah oleh Tuhan. Orang yang saat teduh tiap hari akan lebih sabar. Orang yang saat teduh tiap hari akan bisa lebih lemah lembut dalam menghadapi apapun situasi. Saya tidak percaya ada karakter orang yang tidak bisa berubah. Saya percaya karakter itu diubah di hadirat Tuhan. Ketika kita diubahkan, maka kita bisa mengubah orang lain. Mengubah keadaan. Dipakai Tuhan membuat perbedaan. Dan yang ketiga, dikatakan mereka berjalan kian lama. Makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Siapa bilang ikut Tuhan itu bosan? Siapa bilang ikut Tuhan itu gitu-gitu aja sampai akhir hidup. Jangan banggakan, oh dulu waktu masih muda menginjil ke pedalaman. Sekarang sudah gak ada anak muda yang kayak gitu. Jangan membanggakan masa lalu. Pertanyaannya, sekarang masih melayani Tuhan gak? Kalau orang yang jaga stamina rohaninya, pelayanannya itu dari Tuhan. Tuhan itu tidak akan membiarkan orang yang spiritnya tuh fit nganggur. Orang kita ini kekurangan pekerja kok, kata Tuhan, tuayan banyak, pekerja sedikit. Kenapa kok enggak dipilih? Kenapa kok enggak ada di pusat kehendak Tuhan? Jangan-jangan karena kita enggak lagi fit spiritnya. Kesempatan itu datang untuk kita tumpang tangan. Kesempatan itu datang untuk kita dipakai Tuhan buat mujizat di hidup keluarga yang baru kita datengin. Tapi kita malu, kita sungkan. Kita langsung ingat-ingat kapan terakhir berdoa ya. Aduh, training kesembuhan sama pastor itu baru 2 tahun lalu. Enggak. Bangun stamina rohani setiap hari. Supaya kita semakin lama semakin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Itu artinya berkat yang ketiga yang kita dapatkan adalah. Kita selalu siap sedia untuk pemakaian Tuhan. Sampai akhir hidup kita. Ini yang saya doakan juga. Untuk kehidupan saya dan kehidupan Anda. Pemakaian Tuhan di hidup Anda itu tidak ada expired date-nya. Tuhan itu tidak pernah pensiunkan pelayan-pelayannya. Tuhan itu tidak pernah pensiunkan orang yang setia melayani Tuhan. Berjalan kian lama kian kuat. Saya tidak mau. Hanya menceritakan pelayanan saya di masa yang lalu.
Saya punya mimpi dan penglihatan. Waktu saya jadi oma-oma, saya akan tetap kabarkan Injil kepada segala usia, anak-anak kecil. Saya mau jadi oma yang gak cerewet atau nyebelin. Saya mau jadi oma yang menyenangkan, supaya anak-anak kecil tuh gak takut sama saya. Saya mau jaga kerohanian. Jangan ada skandal di hidup ini, jangan skandal tuh ditutupi dengan pelayanan. Iblis itu gak akan halangi Anda melayani Tuhan. Iblis itu tidak akan halangi Anda memakai karunia-karunia Anda untuk melayani Tuhan. Tapi dia akan mencegah Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia akan mencegah Anda membereskan luka di masa lalu Anda. Anda akan dibiarkan terus melayani. Tapi satu titik, orang itu akan jatuh. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling mengingatkan, mari kita saling mendoakan, mari kita saling menjaga sebagai sesama orang percaya. Agar setiap kita punya stamina rohani yang dijaga, bayar harganya walaupun itu gak populer, gak dilihat orang. Kita mau kian lama kian kuat menghadap Allah di Sion. Tuhan, saya mau didapati siap sedia melayani Tuhan sampai akhir hidup. Dan saya juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Amin.